Halo semuanya, kali ini aku mau jelasin tentang cara pembuatan referensi. Ini berdasarkan banyak banget nih masalah tentang referensi ini. eh, Kenapa sih menulis referensi itu penting banget? Jadi kalau misalnya teman-teman di latar belakangnya, di bagian pendahuluannya, tapi tidak ada referensi, maka itu adalah salah satu masalah besar ya. Bahkan bisa dikatakan it is a big problem gitu. Bahkan I can say like kalau nggak ada referensi di tulisanmu itu adalah suatu kamu gagal untuk menunjukkan bahwa urgensi dari masalahmu ada. Oleh karena itu, kalian harus memiliki referensi. Tapi kan terkadang teman-teman itu kalau misalnya nulis, itu kadang ngambil dari mana, atau baca dari mana, dan kadang referensinya itu tidak terkontrol, atau tidak semuanya diambil dari jurnal. Tapi gimana caranya biar kalian teman-teman itu bisa tetap kelihatan akademik, kelihatan bagus, tapi ini. Yang pertama, saya akan jelaskan kayak gimana sih cara mencari referensi untuk tulisan yang sudah kita buat, tapi kita belum tentu banget nih referensi dari mana, bahkan mungkin nggak ada gitu sebenarnya terlalu kayak gitu. Karena kayak gini, Indonesia dikenal sebagai negara memiliki keanekaragaman tergolong tinggi di dunia. Kalian pergi ke Google Scholar, di Google Scholar kalian bisa cari kayak Indonesia, misalnya Indonesia Biodiversity misalnya, Indonesia Biodiversity. Nah, ini kan ada ya, jadi kalian bisa lihat bahwa di sini aja udah ada tuh kayak a review biodiversity related issue and challenge in mega diversity. Udah, kalian nggak perlu baca-baca, kalian ambil aja langsung citasi dia, kalian ambil, kalian klik di site-nya, pilih yang FIA, pilih yang aturan FIA, langsung di copy aja, langsung taruh di Word-nya, di daftar pustaka di akhir ya, daftar pustaka di akhir, langsung bawa dia ke sini. Langsung yang ininya ditaruh di sini. Titiknya itu setelah dalam kurung ya. Ada beberapa di antara kalian yang suka banget naruhin titiknya itu setelah dalam kurung. Nah, kayak begini. Nah, kayaknya dihilangin. Kayak singkat-singkat. Jadi kayak rintelan. Ini ada beberapa negara yang memang dia itu namanya tuh dua ini. Jadi udah ikutin aja sesuai di situ. Jadi Porintelen, Arida, Arida, dan Enhauscher 2017. Kayak begitu caranya. Nah, begitu juga misalnya kayak buktinya di hutan Indonesia ditemukan kurang lebih 30.000 jenis tanaman dan lebih dari 400 spesies yang bernilai. Sebenarnya sekitar 20 meter dibudidayakan, sisanya masih tumbuh di hutan lebih dari 80 jenis. Jadi kalian bisa nyari bisa tuh banyak tumbuhan berkhasiat. Kita lagi ke Google Scholar. eh, kita pergi ke Google Scholar lagi, herbal medicine in Indonesia. Oke. Ini kita ketemu lagi. Misalnya ini contoh aja ya, kita panggil dari sini site. Kita sama kayak tadi. Nah, kita ngambil lagi gitu, terus kita taruh lagi. Oke, begitu. Sorry, salah di sini. Oke, referensi baru. Oke, ini kalian ambil yang depannya aja, terus itu yang ditaruh di dalam teks. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita membuat referensi dalam teks ya kan? Yang pertama adalah dia tahunnya itu jangan terlalu tua. Misalnya kayak di bawah 2015 itu, di bawah 2016 itu jangan dipakai kayak gini. Ini kan 2016 ya. Kalau 2015 di mana Kak Hilmat? Nah, kalau 2014 kalian harus cari lagi. Pergi ke Google Scholar. Nah, di Google Scholar itu ini kan sebenarnya udah banyak yang cited by ya. Kalian klik cited by-nya. Nah, cari citasi yang lebih baru. Misalnya di sini ada yang lebih baru nggak ya? Misalnya kita cari yang 2000. Nah, eh, ini misalnya ada green method percentage enggak, bukan yang ini kayaknya.
Kita cari lagi ya kan. Kita nyari yang lebih cocok. Itu study of medical plan used by the Tenga tribe in. Nah, misalnya kayak gini. Oh ya udah ini. Ini kita ngambil ini dari 2020 kayak gitu. Ya udah kalian ambil yang 2020-nya. Oh, ini kepanjangan nanti susah ya. It's okay. Kalian bisa ngambil ini terus nanti ditaruh dia bersamaan. Aku nggak mau yang ini aja. Kebanyakan penulis. Nah, aku nyari yang agak pendek ya. Ini yang agak pendek kan. Kalian cari aja yang sekiranya itu bisa diambil. Nanti kalau misalnya dia banyak kayak begini, penulisnya lebih dari 4, kita pakainya Errol. Nanti taruh di referensi kayak gini. Ini kan nanti kalau kita tulis itu, kita cuma ambil nama pertama aja, sama tak kita ambil yang nama pertama aja. Biasanya tuh kita taruh tanda titik koma, terus kita El Saldoni 2021. Ketentuannya lagi yang huruf awalnya lebih ini di depan. Jadi E-nya itu El Saldoni duluan, baru titik 2, baru kayak gitu. Baru 2014 seperti ini. Oke, itu aturannya. Jadi gimana kalau misalnya referensi kalian udah agak lama, jadi kalian juga harus cari referensi pendukung yang baru. Jadi kalian bisa doublein dari 2. Aturannya adalah kalian ngambil dari yang belakang ya. Jadi nama belakangnya misalnya namanya tuh Joko Widodo. Berarti Widodo 2020 misalnya. Jangan Jokonya gitu. Nah, gimana kalau misalnya kalian menulis referensinya kayak ada juga kan kita menulis kayak misalnya tuh Von Ritelen kayak begini, misalnya Von Ritelen itu pakainya dan di sini ya. Kalau yang misalnya kalian pakai yang aturan nulisnya begini, menyatakan bahwa, itu pakainya dan ya. Jadi misalnya Arida Enhauser 17 kayak gitu. Itu diperhatikan. Saya harap semoga sampai di sini udah lumayan clear ya. Bagaimana cara kita menulis di dalam teks. Nah, untuk menulis dalam referensi ya kayak begini, kalau kalian ngambil dari jurnal yang bagus atau jurnal berbahasa Inggris, dia langsung bener kayak gini. Dia akan langsung bener aturannya. Jadi kalian tinggal copy doang. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil dari jurnal berbahasa Indonesia yang jelek, itu dia kadang nggak sesuai aturan. Jadi kalian harus ikutin aturannya. Aturan-aturan penulisannya seperti ini. Kadang misalnya tiba-tiba judulnya itu semuanya huruf besar, itu kan harus aturan. Terus kayak Journal of Medicine, of Herbal Medicine, misalnya dia nggak panik miring gitu. Itu harus kalian perhatikan. Contoh ya, misalnya kayak gitu, saya akan nyari contoh jurnal yang EPA-nya nggak bagus. Misalnya kita mau cari ke tanaman herbal, tanaman herbal, tanaman herbal. Kalau kita lihat cited-nya, ini benar. Ini udah benar. Ada yang banyak yang salah. Kita lihat. Ini benar. Ini benar. Mana ketemu yang salah ya? Ini benar ya. Ini benar. Kenapa semuanya benar? Oke, aku nggak ketemu yang salah, tapi intinya aturannya pertama, dia namanya itu dia harus misalnya Hilman Kudratudarsi, berarti Kudratudarsi, H titik misalnya siapa gitu kan, itu kayak gitu kalian bisa lihat dari aturan ini. Jadi misalkan namanya Pondritelen K titik Arida E titik nah, itu harus diperhatikan. Terus judulnya itu dia akan ada ini eh, ada judul dari penelitiannya, nanti ada jurnalnya, ada volume berapa, halaman berapa, gitu juga ada. Selain itu juga ada volume, ada edisi sama volumenya. Terus ada juga terkadang kita taruhin doi nya kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya ngambil dari buku atau ini itu adalah sedikit perbedaan aturannya. Jadi kalau misalnya buku nanti judul bukunya yang kita kasih miring, terus ditaruh nama kota dan sebagainya. Jadi kalau saya nggak saranin ya teman-teman ngambil referensi dari internet yang kayak dari ini kayak gitu, itu kurang bagus memang.
Oke, itu saja buat penjelasan tentang referensi ini. Semoga dengan adanya penjelasan ini kalian bisa lebih benar lagi. Jika nanti ada masalah ya, aku bisa benerin juga di tulisan kalian ya. Bye-bye.